pernah nggak gini contoh, pernah nggak lihat ke kantor SCBD, kan tower, pernah nggak lihat karyawan sebulan sekali itu bisa 4 karyawan sakit terus. Itu yang salah bukan karyawannya. Sistem ventilasi Ventilatornya, udara. sick building. Jadi ventilatornya tidak benar dibersihkan. Jadi virus dan bakteri itu ngembang di ventilator satu arah ini. Iya. Akhirnya dia bermutasi. Jadi Iya. orang yang ke kantor selalu sakit. Iya, muter aja terus begitu ya. Iya, satu-satunya cara dia harus menjaga jadi open company. Makanya perusahaan startup di Silicon Valley itu yang di US iya. atau di Cina kan open valley semua, open office space ya. Jadi ada sirkulasi udara, AC-nya minimal ya kan. Terus habis itu kena sinar matahari. Nah, itu contoh. Menarik. Habit. Nah, Sistemik di company Iya. itu kita nggak bisa nggak bisa bantah framework. Perusahaan yang keren itu frameworknya udah rapi. Wah, ini aku jadi penasaran harus nanya sama dokter. Dok, rata-rata negara maju 12% entrepreneur. Ya betul. Indonesia 3,4%. Betul. Frameworknya di mana yang salah? Kenapa entrepreneur nggak tercipta masif di Indonesia? Pendidikan. Pendidikan. Karena di zaman dulu ketika kita zaman kemerdekaan, Ya. pekerjaan apa yang menjamin hidup kita? PNS. Iya benar. Oh iya, PNS, polisi. Ya. PNS, polisi, Dokter. TNI, dokter. Dah 3. Akhirnya semua orang tua di zaman dulu mendidik generasi emas kita, milenial dan X. Bagiku ya, aku nggak mengkreditkan. Ya, ya. Generasi emasnya dokter, generasi emasnya Indonesia saat itu, Ya. itu gen X sama milenial. Yang dia mengalami 2 perkembangan teknologi sangat masif. Kita hanya dididik menjadi apa? PNS, TNI Polri, Ya, atau ya. dokter. Karena saat itu income yang paling menghasilkan tuh adalah that's it. Akhirnya pola pikir entrepreneurnya tuh gak terframework. Ya. Nah entrepreneur terframework ya itu baru sekarang. Bukan by basic knowledge. By survival pak. Ya, ya. Kalau kita gak dagang kita gak makan. Iya, iya, iya. Jadi orang dididik entrepreneur sekarang itu bukan karena basic knowledge. Iya. Tapi by survivalnya. Iya. Bahwa kalau lu gak dagang gorengan, lu gak makan besok. Iya. Jadi orang di Indonesia itu dipaksa menjadi entrepreneur. Karena kalau gak dagang mereka gak makan. Ya. Ya. Tapi mereka tuh gak bisa berpikir jauh. Contoh, saya ketemu ada pedagang gorengan. Ini beneran terlepas saya gorengan. Ya. Ini hebat banget. Saya lari selalu jam habis subuhan. Ya. Di pasar Minggu. Setiap jam 4:30 saya ketemu suami istri sama anaknya lagi pakai baju sekolah. Jual gorengan Pak Sudan 4:30 pagi. Dan hebat ya ada yang beli Pak. Orang beli mendoan pagi-pagi itu gak seret kan.